Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan materi tentang sistematika penelitian tindakan kelas pada bab 3. Saya sendiri Andini Putri Maulida sebagai moderator dan rekan saya Dewi Maryam Hairunisa dan Ade Syifani Nurmaidah. Materi pertama akan dibacakan oleh saudari Dewi Maryam. Pada Dewi Maryam saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kemudian di sini ada yang pertama, yakni variabel yang diselidiki. Sebut dan rumuskan variabel yang diselidiki secara operasional berdasarkan definisi teoritis yang saudara rumuskan atau teman-teman rumuskan pada bab 2, yakni ada variabel X atau tindakan, yaitu proses penyelenggaraan KBM diisi dengan proses penyelenggaraan KBM yang inovatif, seperti interaksi belajar, kemudian keterampilan bertanya, gaya mengajar guru, cara belajar peserta didik, implementasi berbagai metode mengajar di kelas, juga banyak lagi. Kemudian variabel Y-nya atau output seperti rasa keingintahuan peserta didik, kemampuan peserta didik, mengaplikasikan pengetahuan, kemudian motivasi peserta didik, hasil belajar peserta didik, sikap terhadap pengalaman belajar yang telah digelar melalui tindakan perbaikan. Selain itu, ditetapkan indikator dari masing-masing variabel yang teman-teman selidiki. Kemudian yang kedua, yakni prosedur penelitian. Prosedur penelitian mencakup perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, dan observasi serta analisis dan refleksi serta evaluasi. Kemudian revisi dan pertajam rencana penelitian pada proposal dengan mendeskripsikan persiapan tindakan teman-teman. Kegiatannya mencakup penyusunan rencana tindakan atau skenario pembelajaran atau RP, kemudian penyusunan media, penyusunan materi, penyusunan instrumen simulasi rencana tindakan atau skenario pembelajaran. Kemudian, deskripsikan secara rinci rencana pelaksanaan tindakan dalam bentuk RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, serta jumlah pertemuannya. Jelaskan juga secara lebih rinci data yang dikumpulkan dan teknik pengumpulan datanya, yakni ada soal tes, lembar observasi, kuesioner, dan banyak lagi. Deskripsikan juga teknik analisis yang digunakan serta bahan dan prosedur refleksi yang digunakan. Dengan demikian, pada bagian prosedur penelitian ini tergambarkan rencana tindakan untuk meningkatkan pembelajaran, yakni implementasi tindakan berserta observasi dan interpretasi, analisis, refleksi, kemudian ada kriteria dan rencana perbaikan bagi tindakan daur berikutnya. Selanjutnya ada pada poin yang ketiga, yaitu data dan cara pengumpulannya. Nah, pada bagian data dan cara pengumpulannya ini ditunjukkan dengan jenis data-data yang akan dikumpulkan, yang berkenan dengan baik proses maupun dapat tindakan perbaikan yang digelar. Bagaimana pengembangan instrumen untuk mengukur keberhasilan tindakan. Nah, format data dapat bersifat kualitatif, kuantitatif, dan juga kombinasi dari keduanya. Lanjut, adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu tes. Nah, tes ini adalah suatu alat yang berisikan serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau soal-soal yang harus diisi oleh peserta didik untuk mengukur bagaimana suatu aspek perilaku tertentu. Nah, yang kedua yaitu ada non-tes. Non-tes ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama observasi. Nah, observasi ini peneliti langsung datang atau
langsung menemui tempat lokasi tersebut. Misalnya kita akan melakukan penelitian, nah kita harus melakukan observasi di penelitian atau datang langsung ke tempat penelitian yang kita akan teliti. Nah, yang gunanya agar kita bisa menemui narasumber secara langsung, bisa mewawancarai narasumber, bisa mengetahui kegiatan-kegiatan yang akan menjadi penelitian. Yang kedua yaitu wawancara. Nah, di mana peneliti ini menemui langsung narasumber tersebut tentang menanyakan apa saja tentang penelitian yang akan kita teliti atau memberikan beberapa pertanyaan sebagai bahan informasi untuk dikajikan dalam penelitian atau dituliskan dalam penelitian kita. Nah, yang terakhir itu ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini sebagai pelengkap dari dua poin tersebut yang tadi, wawancara dan observasi. Nah, dokumentasi ini bisa digunakan dengan menggunakan alat media seperti perekam suara, atau kita melakukan saat kita mewawancarai narasumber, kita bisa melakukan dokumentasi seperti foto, seperti merekam video bagaimana terjadinya penelitian tersebut. Nah, jadi sampai situ saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut pada poin selanjutnya oleh Saudari Mariam. Terima kasih. Kemudian, yang keempat ada indikator kinerja. Pada bagian indikator kinerja ini, tolak ukur keberhasilan di tindakan perbaikan ditetapkan secara eksplisit, sehingga memudahkan verifikasinya untuk tindakan perbaikan melalui penelitian tindakan kelas. Terima kasih kepada moderator. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang analisis atau interpretasi data. Di mana metode analisis data ini disebutkan apa yang sudah dilakukan oleh peneliti terhadap data yang sudah terkumpul. Nah, jadi pekerjaan analisis data dalam PTK ini itu bergerak dalam penulisan dari penulisan deskripsi kasar. Dari deskripsi kasar itu jadi masih garis besarnya saja gitu ya, catatan observasi gitu kan. Dari teknik analisis data tersebut kan ada banyak ya, teknik pengumpulan data gitu, teknik pengumpulan data juga kan banyak ya, ada juga wawancara, terus observasi, terus rekaman dan lain sebagainya. Nah, misalnya kegiatan peserta didik di dalam pembelajaran di kelas, misalkan sampai ada produk penelitian. Nah, dalam PTK data itu dianalisis gitu. Data itu dianalisis pada saat pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan refleksi gitu. Nah, lalu pada tahap tadi kan disebutkan analisis dan juga interpretasi ya. Interpretasi berarti mengartikan hasil penelitian. Jadi ketika sudah data terkumpul lalu ada hasil data tersebut yang sudah diteliti. Nah, jadi diinterpretasi atau mengartikan hasil penelitian, diartikan secara pemahaman yang dimiliki oleh peneliti gitu. Tetapi hal tersebut juga harus berdasarkan teori gitu ya. Harus berdasarkan teori atau dibandingkan dengan atau mengacu gitu ya. Mengacu dengan teori atau dibandingkan dengan pengalaman, praktik dan penilaian dan juga pendapat guru gitu. Hipotesis tindakan yang telah divalidasi atau dicocokkan dengan mengacu pada kriteria, norma dan nilai yang telah diterima oleh guru dan peserta didik yang dikenai tindakan itu menurut Herawati Susilo dan Kristiani Laksono. Nah, lalu
ada validasi hipotesis, adalah diterima atau ditolaknya suatu hipotesis. Misalkan jika di dalam desain PTK diajukan hipotesis tindakan yang merupakan keyakinan terhadap tindakan yang akan dilakukan, maka perlu adanya atau perlu dilakukannya validasi gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya atau dimaksudkan untuk menguji gitu ya, atau memberikan bukti secara empirik atau secara nyata apakah pernyataan keyakinan yang dirumuskan dalam bentuk hipotesis tindakan itu benar atau salah gitu. Itu makanya diperlukan adanya validasi hipotesis. Lalu validasi hipotesis tindakan dengan menggunakan teknik yang sesuai, misalkan ada saturasi, triangulasi, dan jika perlu dengan uji statistik, tetapi bukan generalisasi atau bukan secara garis besarnya saja atas hasil PTK gitu. Nah, maka analisis data yang akan digunakan itu sesuai dengan metode dan juga jenis data yang dikumpulkan. Nah, pada PTK atau pada penelitian tindakan kelas ini, data yang dikumpulkan itu dapat berbentuk kuantitatif maupun kualitatif, datanya. Nah, tetapi pada PTK itu tidak harus menggunakan uji statistik gitu ya, tetapi bisa saja cukup dengan deskriptif gitu, jadi dideskripsikan saja. Ini tidak harus ya, jadi maksudnya ya tidak harus menggunakan uji statistik gitu ya, jadi bisa saja cukup dengan deskriptif gitu. Data kuantitatif menggunakan analisis deskriptif komparatif, yaitu membandingkan misalnya nilai tes kondisi awal itu sekian 70 misalkan ya. Terus nilai tes setelah setelah dilakukannya PTK gitu, setelah selesai siklus 1 dan itu berubah misalkan ya, naik misalkan gitu, atau bahkan turun. Jadi ketika turun ya berarti harus dilakukan siklus yang kedua. Tapi kalau misalkan nilainya ternyata naik gitu ya, ternyata naik dari sebelum dilakukan PTK gitu, maka itu cukup di siklus 1 saja gitu ya. Di data kualitatif itu hasil pengamatan maupun wawancara menggunakan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil observasi dan refleksi dari tiap-tiap